Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Di sini kita akan menyampaikan materi mengenai psikologi agama. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, kita perkenalan dulu yuk. Kita dari kelompok 5 kelas PS 20A. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ahmad Al-Fajri. Di sini saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama, saya Siti Nurafifah dan teman saya. Saya Dwinda Sugiyarti dan teman saya. Nama saya Siti Zahida Rinjani Putri. Tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Masroh selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah menyediakan kita sarana untuk pembelajaran kali ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi pembahasannya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan pengaruh usia masing-masing. Dalam Al-Quran misalnya, terdapat ayat-ayat yang menunjukkan keadaan jiwa orang-orang yang beriman atau sebaliknya, orang-orang kafir. Di samping itu juga, terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang kesehatan mental, penyakit dan gangguan kejiwaan, serta kelainan sifat dan sikap yang terjadi karena kegoncangan kejiwaan sekaligus tentang perawatan jiwa. Upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologi. Maksudnya, psikologi agama mempelajari dan meneliti fungsi-fungsi jiwa yang memantul serta memperlihatkan diri dalam perilaku yang kaitannya dengan kesadaran dan pengalaman agama manusia. Juga sebagaimana telah diketahui bahwa psikologi agama sebagai salah satu cabang dari psikologi merupakan ilmu terapan. Mengapa demikian? Hal ini karena psikologi agama memberikan peranan penting dalam mempengaruhi kejiwaan atau hati seseorang dan menetapkan tekad atau pikiran positif terhadap perilaku yang akan dilakukan sebagai dasar yang dipercayai benar. tokoh psikologi agama. Berikut adalah beberapa tokohnya. Yang pertama, Emil Durkheim. Ia lahir pada tanggal 15 April 1858. Meninggal pada tanggal 15 November 1917. Ia merupakan seorang Yahudi berpendapat agama adalah alam gaib yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia sendiri. Untuk mendukung argumennya, Durkheim menyatakan bahwa Tuhan dan masyarakat memiliki 4 kesamaan utama, yaitu yang pertama, keduanya merupakan keberadaan yang lebih besar daripada individu. Yang kedua, keduanya ditakuti oleh individu. Yang ketiga, keduanya tidak dapat hadir tanpa adanya kesadaran individual. Yang keempat, keduanya menuntut individu untuk mengorbankan sesuatu secara berkala. Sultan Takdir Alis Jahbana lahir di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada tanggal 11 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1994. Seorang budayawan, sastrawan, dan ahli tata bahasa Indonesia. Ia juga salah seorang pendiri Universitas Nasional di Jakarta. Ia berpendapat bahwa agama adalah suatu sistem kelakuan dan perhubungan manusia yang berpokok pada perhubungan manusia dengan rahasia, kekuatan, dan kegaiban yang tidak berhingga luas, mendalam dan mesrahnya, sehingga memberi arti kepada hidupnya dan kepada alam semesta yang mengelilingnya. Robert Henry Tholes, 15 Juli 1894 hingga 25 September 1984. Ia adalah seorang psikolog dan parapsikolog Inggris. Secara umum, psikologi mempelajari sikap, tingkah laku,
dan respon manusia sebagai refleks atau gambaran kejiwaan pada seseorang tersebut. Sedangkan agama merupakan keilmuan yang mendasar pada keyakinan atau kepercayaan batin tentang Sang Pencipta. Definisi agama yang sesungguhnya masih belum menemukan yang tepat dari berbagai uraian definisi yang diutarakan oleh para ahli. Selanjutnya ada Al-Farabi. Selain dikenal sebagai psikolog Islam, beliau pun dikenal sebagai ilmuwan dalam bidang fisika, kimia, filsuf, pakar ilmu logika, pakar ilmu jiwa, metafisika, politik, dan lain sebagainya. Al-Farabi meyakini bahwa antara agama dan filsafat tak ada kontradiksi, sebab sama-sama membawa kepada kebenaran. Akan tetapi, beliau tetap berhati-hati, bahkan risih jika filsafat itu membuat iman seseorang menjadi rusak. Oleh sebab itu, beliau berpendapat bahwa selain dirumuskan dengan bahasa uang samar-samar, filsafat pun hendaknya jangan sampai bocor ke tangan orang awam. Ibnu Sina. Ia dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Ia mendefinisikan jiwa sebagai Aristoteles yang telah mendefinisikannya. Menurut Ibnu Sina, jiwa merupakan hakikat manusia sebenarnya. Artinya, jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi tubuh, sebab tubuh sendiri merupakan persyaratan bagi definisi jiwa. Lantaran ia bisa dinamakan jiwa jika aktual di dalam tubuh dengan satu perilaku dari berbagai perilaku. Sebagai sesuatu hal yang dipercayai, maka agama memiliki peranan penting sebagai dasar mentalitas spiritual manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Fungsi dari agama sebagai dasar mentalitas spiritual ada beberapa. Yang pertama, fungsi edukatif. Setiap pemeluk agama meyakini bahwa ajaran yang dipercayainya menyediakan aturan-aturan agama yang harus dipatuhi. Peraturan tersebut mendorong setiap pemeluknya untuk senantiasa berbuat baik dan terbiasa dengan perihal yang baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, fungsi penyelamatan. Agama dengan segala ajarannya diyakini oleh setiap penganutnya akan memberikan rasa aman dan jaminan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Karena orientasi hidup manusia adalah mencari keselamatan. Maka dari itu, agama dipilih sebagai satu-satunya jalan. Yang ketiga, fungsi kontrol sosial. Agama ikut berperan dalam terbentuknya norma sosial yang berlaku di kehidupan manusia. Agama memberikan ketentuan akan sebuah kebaikan dan memberikan ketegasan terhadap keburukan melalui sanksi-sanksi yang harus ditanggung oleh setiap umat yang melanggar larangannya. Yang keempat, fungsi pembentukan rasa persaudaraan. Persamaan akidah mendorong setiap umatnya untuk bersama-sama memahami bahwa mereka satu sama lain merupakan satu bagian yang saling menguatkan dalam hal keyakinan bersama. Fungsi transformatif. Ajaran agama hadir di tengah kehidupan manusia sebagai spirit perubahan yang positif, mendorong keperadaban yang lebih baik dan inklusif terhadap pergeseran zaman. Sebagai contoh, pada zaman Nabi Muhammad SAW, ajaran agama Islam hadir dengan upaya meninggalkan nilai peradaban yang kurang baik, lalu menggantinya dengan nilai yang lebih maslahat bagi semua manusia. Fungsi sublimatif. Ajaran-ajaran agama memposisikan segala bentuk usaha manusia yang merupakan sebuah kesucian. Bukan hanya usaha manusia yang bersifat duniawi saja, melainkan juga usaha-usaha yang bersifat ukhrawi selama keduanya dilakukan dengan tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertemuan dari definisi psikologi dan agama memiliki objek kajian dan batasan pembahasan masing-masing. Karena psikologi merupakan ilmu terapan yang mempelajari fungsi mental dan perilaku manusia secara ilmiah. Maka psikologi agama memiliki pendekatan kepada individu beragama dengan sudut pandang aspek jiwa dari seseorang, merupakan pancaran mentalitas spiritual yang bersumber pada suatu nilai-nilai kebenaran pada agama yang diyakininya. Kesadaran jiwa untuk selalu mengintegrasikan nilai ruhaniyah ke dalam kehidupan sehari-hari menjadi tolak ukur apakah agama benar-benar menghadirkan rasa nyaman dan tentram untuk dikonsumsi oleh penganutnya.